Setiap pembelian Canon kamera EOS 200D Mark II ini sudah dilengkapi dengan lensa standar bawaannya, yaitu lensa IFS 1855 mm IS STM. Halo Gemenin, salam bengis. Nah sekarang kita lagi mau unboxing nih ya. Betul. Sebelumnya perkenalkan dulu dong nih dengan siapa. Oke, perkenalkan nama saya Fitri. Saya saya divisi produk dari Airmas Perkasa. Oke, kali ini kita akan sedikit review dan juga unboxing untuk kamera Canon EOS 200D Mark II. 2. Mark II nih, yang ini. Ini kayaknya masih produk tergolong baru ya kak? Sebenarnya kalau kita lihat dari tahun rilisnya sendiri, untuk kamera ini rilis dari tahun 2019 lalu, kurang lebih sekitar bulan Juli. Jadi udah lumayan, tapi untuk pasarannya sih masih banyak digemarin di luaran ya. Gitu. Masih baru lah, belum sampai 2 tahun ya? Masih 1 tahun setengah kurang lebih. Betul. Berarti tergolong masih baru juga ini produk ini. Iya. Oke, dan ini dengar-dengar katanya si EOS 200D Mark II ini kamera yang bodinya terkecil dan lebih ringan dibanding Canon EOS yang lain-lainnya. Iya, betul. Jadi untuk variasi EOS 200D ini, Canon mengeluarkan kamera DSLR dengan bodi terkecil dari tipe DSLR yang lainnya. Jadi cocok banget nih kamera ini nanti dibawa kemana-mana. Kayak sekarang kan lagi banyak tuh yang pada ngevlog. Apalagi lagi masa pandemi ini, banyak juga yang lagi ngisi acara dengan ngisi keseharian gitu dengan kita bikin vlog di rumah. Jadi ini cocok juga sih ini gitu ya. Oh gitu. Oke, langsung kita buka aja. Ini untuk box depannya EOS 200D Mark II. Ini sekelilingnya. Ini langsung dibuka aja ya kak ya, langsung kita unboxingnya. Ini langsung kita isinya apa aja unboxing dalam box ini. Ini setelah dibuka, seperti biasa ini ada manual booknya. Ini ada manual book. Terus ini juga ada manual book. Oh ini yang manual book. Ini juga kayak ada selebaran. Oke, di sini ada kartu garansi. Jadi setiap pembelian unitnya akan disertai kartu garansi juga. Oke. Nah, yang ini ada kartu garansi ya kak? Betul. Ini ada kartu garansinya. Kartu garansinya. Tapi sebelum itu, ini garansi ini berapa lama kak? Untuk garansi resminya itu 1 tahun. 1 tahun garansi Iya, resmi? Betul. Oke. Sekarang langsung kita buka di... nih, kalian bisa lihat untuk dalamnya. Sebelum aku lanjutin untuk unboxing yang lain. Ini ada kabel ya. Betul, ada kabel power. charger. Ini untuk depannya. Ini untuk plug ke kamera. Sorry. Untuk ini Ini untuk kabel plug ke si adapternya. Jadi ya. nanti untuk chargernya, baterainya kita masukin ke adapter. Nih, ini untuk adapternya. Oke, jadi ini di plug ke sini. Nah, betul sekali. Kayak gini. Oke. Terus ada ini ada baterai ya. Ini ada baterainya juga. Terus, nah ini nih kak untuk main produknya nih. Wah. Ini packagingnya juga ada bubble wrap sama kain lagi ya. Iya, jadi safety banget sih. Nah, ini untuk produk utamanya. Ini untuk penampakan belakangnya. Ini untuk penampakan atasnya. Dan ini bawahnya nih. Oke. Terus ada si lensa ya, Kak? Iya. Jadi ada untuk lensanya pembelian juga. ini dia EOS 200D Mark II kit. Untuk kit itu dia sudah ada bawaannya lensa Canon IFS 1855 mm IS STM ya. Berarti udah standar lah ya Kak? Iya, untuk, udah standar. Untuk vlogging biasa itu juga udah standar ya Kak? Iya, udah standar. Nah ini penampakan dari si lensanya nih. Nah ini.
sama ini ya. Dan yang terakhir di sini itu ada tali ya Kak untuk di leher. Nah ini ada tali Canon. Nah mungkin boleh dibantu dijelaskan nih Kak Pipit dari kamera Canon EOS D200D Mark II ini gitu. Oke, nah di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang bagian luar ada apa aja sih, tombol-tombol apa aja dari kamera ini ya. Nah, dari atas ini terdapat tombol untuk recording, di sini untuk tombol zoom in dan zoom out. Dan ini ada tombol AV untuk diafragma, ada tombol navigasi atas, bawah, kanan, kiri. Di sisi bawah ini ada tombol delete dan juga ada tombol gallery. Terus kita ke sisi atasnya. Dari sisi atasnya ini ada tombol untuk switch on off, tombol menu, ada tombol ISO dan juga tombol display. Oke, nah untuk sisi sebelah kanan ya, di sini ada untuk port HDMI dan juga USB. Jadi di sini HDMI-nya itu yang digunakan mini HDMI ya. Mini HDMI. Betul. Oke. Nah, terus ke sebelah kirinya lagi di sini ada port untuk mic eksternal dan juga remote shutter. Jadi udah maksudnya udah bisa nih kalau kita mau sambungkan menggunakan clip on atau juga mic shotgun. Gitu. Oh gitu. Jadi keren Jadi kan? udah bisa ya? Untuk iya, udah pas banget sih kalau untuk nge-vlog gitu. Betul. Nah, tapi untuk series ini berbeda dengan tipe sebelumnya yaitu EOS 200D, di mana untuk flashnya dia ditarik manual. Lebih rentan gak sih Mbak kalau menurut aku? Kalau rentannya kalau ditarik manual dibanding yang sebelumnya itu kan ada tombolnya di mana kalau kita mau menggunakan flash dia bisa langsung otomatis terbuka. Betul. Tapi kalau ini dia harus dibuka manual itu mungkin lebih rentan, tapi balik lagi sih ke hati-hatian dari penggunanya aja gitu. Kalau menurutku sih pastinya lebih rentan ya. Iya, tapi ada beberapa orang yang memang lebih suka mereka manual seperti ini. Mungkin lebih mudah ketimbang mereka harus pencet tombolnya lagi gitu. Berarti balik ke si pengguna ya? Iya, balik lagi penggunanya itu kenyamanannya seperti apa. Nah untuk si LCD-nya itu udah touchscreen kan yang versi ini? Oh ya, jadi untuk LCD-nya ini dia sudah berteknologi touchscreen dengan ukuran layarnya itu 3 inch. 3 inch udah gede lah, lumayan gede kok. Iya, udah lumayan kok. Dan lebih bagusnya lagi dia sudah bisa flip kurang lebih sampai 180 derajat. Oke, jadi kalau kita lagi nge-vlog nih, terus kita bisa ngeliat gitu kan, bisa ngeliat apa nih yang kurang ke tengah atau kurang ke samping atau kurang kemana gitu. Betul. Jadi dengan layar seperti ini bisa memudahkan kita untuk mengambil gambar dengan angle-angle tertentu, Kak Debbie. Oke, kita sekarang beralih ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya di sini tempat untuk baterai dan juga eksternal memorinya. Jadi udah satu slot ya? Iya betul. Nah, baterai yang digunakannya ini tipe baterai LPE17 yang mana dengan baterai ini sudah memiliki daya yang cukup bagus. Nah, bagusnya itu dengan pengisian full baterai ini kita bisa dapat memotret foto sebanyak kurang lebih 1070 kali foto dan 50%-nya jika menggunakan flash. Berarti 535 kalau kita pakai flash ya? Betul, makanya berarti udah enak banget nih kalau nanti pandemi udah selesai, kita mau traveling buat jalan-jalan gitu kan. Udah bodinya ringan, terus kapasitas baterainya juga oke. Udah lumayan lah gitu. Biasanya sih aku kalau misalkan megang DSLR yang lain tuh pegel Mbak. Maksudnya mungkin terlalu berat, terlalu besar juga jadi nggak enak buat digenggam. Tapi kalau ini tuh, ini yang pertama selain enteng, dia juga pas di tanganku nih. Iya. Ini ukurannya untuk yang tanganku, gitu. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Iya betul. Mungkin boleh dicoba Mbak untuk kita pemakaian lensanya ke Oke, sekarang kita coba untuk lensanya. Nah, seperti yang tadi aku mention di awal, setiap pembelian Canon kamera EOS 200D Mark II ini sudah dilengkapi dengan lensa standar bawaannya, yaitu lensa IFS 1855 mm IS STM. Nah, aku juga mau sedikit mention nih perbedaan untuk lensa Canon IF dan lensa Canon IFS. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang kurang paham juga. Gitu. Aku juga mau tahu tuh Mbak, perbedaannya tuh apa sih? Oke, jadi untuk perbedaannya kurang lebih
untuk lensa Canon EF, dia itu diperuntukkan untuk DSLR Canon dengan sensor full frame dan diameter lensanya itu lebih besar. Oke, nah untuk lensa EF ini dicirikan dengan titik warna merah di bagian belakang lensanya. Kalau ini kan, maaf aku buka ya. Kalau untuk yang ini kan dicirikannya warna putih ya? Putih. Betul, karena ini lensa IFS. Nah, sedangkan perbedaan untuk lensa IFS itu didesain untuk kamera Canon DSLR APS-C seperti kamera Canon EOS 200D Mark II ini, Mbak Debbie. Oh gitu. Dan diameter lensanya itu lebih kecil dibandingin si kamera IF. Dan dicirikan dengan titik di bagian belakangnya ini berwarna merah. Dan yang perlu diingat, kalau untuk lensa IFS ini tidak bisa digunakan untuk kamera DSLR dengan full frame gitu. Oh, Karena gitu. kan beda dari ininya, dia lebih kecil ya, sedangkan full frame lebih besar. Tapi untuk kamera APS-C seperti EOS 200D ini bisa menggunakan lensa IF gitu. Gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, terus aku juga mau info di lensa ini juga sudah dilengkapi dengan image stabilizer sehingga dapat meminimalisirkan shake pada saat kita mengambil foto atau mengambil video. Jadi hasil foto dan video kita akan lebih bagus, Mbak Debbie. Jadi nggak, kalau misalkan kita ngevlog, biasanya kan kalau ngevlog tuh rentan banget sama yang namanya shaking ya. Betul Kalau sekali. ini maksudnya masih bisa distabilizer, masih bisa distabil lagi, Betul. karena memang dia udah ada auto stabilizernya. Iya, betul sekali. Sama ini aku mau menginformasikan untuk konektivitasnya sendiri, ini menggunakan koneksi wireless dan juga Bluetooth. Jadi gampang banget kalau kita mau transfer foto setelah kita motret untuk bikin video nih ya. Jadi tinggal kita buka aplikasi Canon Camera Connect. Canon Camera Connect. Jadi itu aplikasinya bisa kita install di iOS atau Android. iOS dan Android juga bisa ya, Mbak. udah Jadi support. buat kalian yang mau konekin ini ke mobile bisa download di Canon Camera Connect. Iya, Itu betul. ada di iOS dan ada di Android juga. Betul. Gitu. Nah, Mbak, ngomong-ngomong nih soal harga, itu gimana tuh, Mbak? Nah, kalau untuk harganya itu kita bisa lihat di Raja IT. Oh, langsung dicek di Raja IT. Betul, tapi kalau yang mau tahu harga SRP atau harga pasaran di luaran, itu sekitar kurang lebih 12.250.000. 12.250.000 dengan garansi 1 tahun ya, Mbak? Betul, dengan spesifikasi yang udah cukup oke buat pemula yang mau mendalami fotografi. Oh, berarti target ini untuk pemula? Iya, Pemula yang mau ngevlog atau maksudnya mau bikin video sendiri, itu dia bisa juga ya? betul. Dengan menu yang cukup mudah dan di sini juga ada beberapa filter yang bisa diakses. Jadinya bisa memudahkan pemula-pemula yang mau coba-coba mendalami fotografi. Nah, untuk spesifikasi kameranya ini juga sudah berkekuatan 24 megapiksel dengan prosesor Digital 8. Yang mana dengan prosesor tersebut, akurasi dan kecepatan fokusnya juga sudah sangat baik, terutama untuk face tracking dan eye detection autofocus yang ada di kamera ini. Keren banget kan? Nah, dan terus untuk format video dalam perekamannya ini, dia juga sudah support untuk 4K loh. Videonya udah 4K? Iya. Oke, terus? Dan untuk format perekaman Full HD sudah bisa diedit slow motion karena sudah dengan 60 fps gitu. Jadi udah bisa diedit slow motion ala-ala. Iya, Kalau misalkan keren kadang banget makanya. buat kita traveling di pantai, jalan, terus kan biasanya ada kita lari terus slow motion, itu udah bisa ya di kameranya? Sudah bisa diedit. Makanya ini kamera ini kecil-kecil oke banget kan? Iya, Kecil-kecil kecil-kecil cabai rawit banget. Dengan harga segitu, terus garansinya 1 tahun juga. Untuk pemula dengan segala fitur yang ada di sini, itu kalian bisa mendalami dunia fotografi atau videografi lagi, itu udah keren banget sih, Mbak. Iya, udah bagus Iya banget kan? makanya. Ada lagi? Oke, cukup sekian untuk review kali ini. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Fitri, Kak Fitri udah datang untuk udah menjelaskan Canon EOS 200 Mark II ini ke kita semua. Jadi buat kalian yang penasaran dengan harga ini, kalian bisa langsung cek di Raja IT yang ada di bawah. Kalian bisa langsung cek. Kalau kalian suka, kalian bisa langsung pesen. Terus buat kalian juga yang mau mendalami dunia fotografi dan videografi, kamera ini Canon EOS 200D Mark II ini sangat direkomendasikan ya Kak. Betul. Untuk pemula gitu.
Oke, kalau gitu terima kasih kalian udah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk like dan komen dan share juga setiap video yang ada di channel YouTube Basuki Rojo. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Oke, kalau gitu aku Debbie pamit undur diri. Sampai jumpa, salam bengis. Makasih Kak Pit.